ternyata terkeliru dalam menyampaikan satu pendirian, katakan saja semacam itu. Apakah kita katakan mazhab Imam Syafi'i itu sesat? Enggak, sabar dulu, sabar dulu. Salahkan individu yang berkenaan. Tapi tidak boleh menyalahkan tarikat Naqsyabandiyahnya. Tarikat banyak. Naqsyabandiyahnya, Masyisiyahnya, Qadiriyahnya, Alawiyahnya, Burhaniyahnya, Tijaniyahnya. Memang ada di antara daripada tarikat yang melampau, yang hulu, yang keterlaluan. Tapi ada juga yang netral, ada juga yang tasamuh. Boleh dipastikan tidak kurang daripada sejumlah sekian mungkin. Kalau untuk dengan seumpama di Afrika, justru yang membawa Islam ke Afrika itu kebanyakan aja adalah ahli tarikat. Orang-orang ahli tarikat dengan zikir dan juga dengan hati yang bening, dengan upaya yang tulus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan mereka mampu untuk membuka suasana dan keadaan masyarakat setempat, sehingga dengan mereka tertarik dengan Islam. Jadi upaya daripada ulama tarikat, upaya daripada ulama kita dahulu, upaya juga daripada salafun saleh secara amnya, dan juga dengan ulama-ulama generasi penerus, justru mereka memperlihatkan keindahan Islam, kecantikan Islam, kesempurnaan Islam, dan juga dengan kelengkapannya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak bersumpah, tapi kalau saya bersumpah pun rasa-rasanya tidak tersalah. Misalnya seperti dengan Habib Omar daripada Darim, itu sejak dalam berapa puluh tahun lamanya pergaduhan, pertelingkahan, atau juga saling rasa tidak seronok, atau juga mungkin dengan bahasa kurang lebihnya ketidakpuasan hati antara satu kiai dengan kiai yang lain, antara ulama dengan ulama, itu satu perkara yang wajar. Ya, ini pondok pesantrennya gede, ya ini muridnya ramai, ini mendapatkan sambutan. Ternyata dengan kehadiran Habib Omar kira-kira dalam 15 tahun yang lalu mampu untuk menyatu padukan ulama Indonesia semuanya. Dengan multakal ulama yang pertama kali diadakan di Puncak atau juga di Bogor. Masya Allah, tabarakallah, lebih daripada dalam 200 ulama yang masing-masing mempunyai umat, memiliki pelajar dan penggemar dan peminat. Jutaan manusia boleh bersatu padu dengan salah seorang ulama, alim kabir, Rabbani ad-da'iya ilallah. Patut untuk diberikan gelar kepada beliau ad-da'iyatu ilallah, Al-Habib Omar bin Salim bin Hafiz. Ternyata juga tersenarai daripada kumpulan yang disesatkan oleh mereka. Siapa sebenarnya mereka itu? Apakah mereka wakil daripada Allah? Apakah mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah? Apakah mereka nabi-nabi yang maksum? Atau mereka di kalangan ulama salafun saleh, sehingga yang dengan mereka mendapatkan suatu anugerah daripada Allah, yang di tangan mereka suatu timbangan, suatu neraca yang sekehendak mereka untuk menimbang dan juga untuk memponis, untuk mengatakan ini sesat, ini betul, ini benar. Sabar, sabar, sabar. Jangan terburu-buru menyesatkan al-ummah al-Muhammadiyah. Nabi kita bersabda, ummati, umatku, bukan ulama-ulamanya. Hanya kalau mempunyai status sebagai umat Nabi Muhammad saja, Nabi kita sabdakan, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah merupakan umat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau seandainya umat ini sesat, akan mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Ini baru dengan umat, ini baru dengan orang awamnya. Bagaimana kalau saya tersenarai daripada golongan para alim ulama? Saya terpikir juga ingin mengucapkan kata-kata, kalau seandainya keterlampuan betul mereka, atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang ada di sini dan juga yang berada di mana saja, mengatakan dengan seumpama Habib Omar, seumpama Habib Ali Jufri itu daripada kumpulan yang sesat, saya berani melakukan mubahalah dengan mereka, berani melakukan mubahalah dengan mereka untuk memperkatakan insya Allah kami berada pada posisi yang betul. Kalau seandainya kejadian yang berlaku ada dengan seseorang dikatakan sujud atau juga mencium telapak kaki. Kalau cium telapak kaki, para sahabat Nabi kita pernah mencium telapak kaki dan juga pernah mencium
tangan, perut, dahi, anggota baginda Nabi. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada dan pernah berlaku, ada dengan seseorang sujud ke atas tanah saat ketika berjumpa dengan Syekh Hisham misalnya, atau dengan yang seumpamanya, itu ulama mengatakan hukumnya haram. Katakan keliru, itu salah, itu keliru. Tapi kalian tidak boleh mengatakan itu sesat. Sebab sesat itu terlampau berat. Nabi kita bersabda sebagaimana dengan hadis yang saya pendengarkan tadi, sesungguhnya selain Dajjal yang paling aku khawatirkan, siapa dia? Al-a'immatul mudillun, imam-imam yang menyesatkan. Waliyadzubillah. Masalah yang diutak-atik sama mereka kalau dengan Al-Fakir tentang basalaman, man shafahani aw shafaha man shafahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Oke, tak nak dengan hadis yang itu, dan bukan saya sendirian yang meriwayatkannya, ramai juga di kalangan para ulama. Kalau seandainya ijtihad daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, ijtihad daripada Syekh Maulana Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Laknawi, dan juga dengan ulama-ulama hadis lainnya, itu tersalah, keliru, katakan saja akhtau fi dzalikal amr. Mereka itu keliru, tapi tidak boleh kalian mengatakan mereka itu sesat disebabkan karena masalah tahlil, disebabkan karena masalah kunut, disebabkan karena kenduri arwah, disebabkan karena dengan zikir yang nyaring. Allahu Akbar. Saya nak bagi satu gambaran secara sederhana kepada mereka. Pasti dan pasti, baik dengan kita di sini atau juga kita di Nusantara atau juga dengan beberapa negara-negara Islam lainnya, pasti dan pasti siapa yang mengatakan arak itu halal, siapa yang mengatakan zina itu halal, siapa yang mengatakan perjudian itu halal, siapa yang mengatakan pelacuran itu halal, siapa yang mengatakan riswah itu halal, siapa yang menyatakan korupsi itu halal, tidak ada seorang pun sepakat ulama mengatakan itu tidak perlu diperdebatkan, itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Berani tak kalian mengatakan kepada pemerintah sesat? Kenapa? Tentang masalah tahlil tadi itu yang kita ada dalil, kita dikatakan sesat. Kenapa dengan masalah dengan seumpama kunut atau juga dengan seumpama qasidah atau dengan seumpama tawasul yang kita mempunyai argumentasi dan juga dengan dalil yang banyak, yang kalau kita beradu argumentasi insyaallah kita akan menang dan kita akan mampu untuk mengalahkan mereka. Kenapa dikatakan sesat? Kenapa tidak berani mengatakan sesat kepada kumpulan-kumpulan yang secara pasti terbabit, terlibat melakukan perkara-perkara haram, bahkan itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Paham kiasannya? Iyalah. Ini bukan dengan jakim lagi. Ini dengan kerajaan. Coba saja katakan, baik itu dengan Perdana Menteri atau juga kepada kabinet atau juga kepada parlemen, sesat yang membenarkan adanya kasbar di KL atau juga terus tak boleh. Tapi umpama kita yang tidak dataring ini, yang tidak terlibat dengan kerajaan, tidak terlibat dengan pemerintahan, ya sekehendak mereka saja, nak dikatakan sesatkah, nak dikatakan membawa ajaran serong, atau juga nak diperkatakan seperti apa? Nabi kita bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti, tolong sebutkan. Kalau saya disenaraikan daripada kumpulan yang sesat, Habib Ali Zainal Abidin juga daripada kumpulan yang sesat, Habib Ali Al-Jubri juga daripada kumpulan yang sesat, dan juga dengan Habib Umar daripada kumpulan yang sesat. Ini yang saya tahu, itu orang-orangnya saya kenal betul. Tolong tunjukkan dan buktikan dari sudut mana kesesatan kami, dan kenapa sampai kalian memponis seperti itu. Apakah kira-kira dengan kalian ini adalah kumpulan para nabi-nabi dan rasul yang maksum daripada kesalahan, sehingga kalau pada saat ketika dengan akidahnya kalian
pemikirannya kalian, pendapatnya kalian, berarti itu mutlak kebenarannya. Maka dengan seseorang tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sebagai golongan kaum muslimun, kecuali kalau ikut akidah sebagaimana pahaman mereka, dan tidak dikatakan betul kecuali kalau ikut mazhabnya mereka, dan tidak dikatakan benar kecuali kalau ikut pendiriannya mereka. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian datang daripada planet luar atau juga mendapatkan izin daripada Allah Jalla wa'ala untuk membuat suatu neraca atau juga timbangan, memastikan yang ini kumpulan sesat, ini kumpulan bijak, ini kumpulan seperti apa? Tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kalau hanya setakat dengan informasi, kalau hanya setakat dengan kuliah, hanya setakat dengan mendengar mungkin ulasan atau juga informasi yang tidak pasti daripada sesiapa saja, langsung orang-orang itu diponis dan dikatakan begitu dan begini. Dengar terlebih dahulu. Kalau memang saya yang dikatakan sesat, tanyakan tentang masalah apa. Saya akan jelaskan, saya akan terangkan apakah masalah berkenaan dengan bersalaman, apakah karena pendirian saya ketika mengatakan tentang pajak, tentang cukai, tentang riswah, tentang minuman, atau juga dengan tentang bersalaman dengan perempuan, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau saya tidak jelas, saya boleh perjelaskan. Kalau saya tidak paham, kita boleh pahamkan, supaya jangan sampai sekehendak kalian memponis orang ramai dan mereka dikatakan ahli dhalal, golongan yang sesat yang menyimpang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini bukan mencabar, tapi bahasa hati. Mungkin kita di Malaysia mengenal Habib Omar kira-kira baru dalam 10 tahunan terakhir ini. Ya, kira-kira dalam 10 tahunan terakhir ini. Sebelumnya dengan kita tidak tahu. Indonesia lebih awal lagi mengenal Habib Omar dengan perantaraan salah seorang ulama besar daripada Pekalongan, Habib siapa? Bukan Habib Munzir, murid Habib Omar. Jadi dengan perantaraan Habib tadi itu, yang dengan populariti daripada Habib Omar dan juga dengan keilmuan daripada beliau tersebar di Indonesia. Jadi saya perhatikan dari sejumlah sekian perhimpunan, selain daripada perhimpunan Jamaah Tabligh, saya berani mencabar, yang mampu untuk menggugah hati dan perasaan orang ramai, yang sehingga hati dan perasaan daripada para penggemar tergugah sampai meneteskan air mata seketika mendengar mau'idhah hasanah, bayan, penyampaian, kuliah, atau seketika sama-sama mengikuti dan melantunkan doa atau juga melantunkan lafzul jalalati Allah, Allah. Itu siapa di Malaysia? Dari sejumlah sekian yang saya perhatikan, yang walaupun ada satu cerita yang menarik, tapi untuk kepastiannya itu perlu kita tanyakan kepada orang berkenaan. Dalam satu seminar di Eropa, yang seketika itu Habib Omar diminta untuk berbicara, untuk menyampaikan tentang keindahan, kehebatan, keagungan, kemuliaan Islam. Sejumlah yang hadir, jumlah bilangan yang hadir tidak kurang daripada dalam 2.500 orang. Ini informasi yang saya terima, yang pada seketika itu tersebar luas di dalam YouTube. Ceritanya seperti apa? Setelah majelis itu berlangsung dan mendapatkan sambutan yang bagus daripada orang ramai, daripada non-muslim, daripada orientalis, di saat Habib Omar menuju pintu gerbang keluar, ternyata dipanggil kembali oleh EJK atau oleh pihak penganjur. Beb, ada satu agenda acara lagi yang belum disempurnakan. Maka dengan beliau pun juga terasa kaget, pelik. Senarai rentetan acara tentatif daripada yang pertama sampai kepada penghujung itu sudah habis. Jadi apalagi yang belum disentuh dalam pembicaraan,
Apalagi yang belum disampaikan dalam program itu. Sudah sampai ke penghujung Al-Fatihah, doa tinggal makan bersama saja lagi. Jadi setelah beliau masuk atas pentas, setelah beliau kembali ke sana, ternyata daripada jamaah yang hadir tadi itu, dalam 2.000-an lebih yang hadir, memberitahukan kepada Habib Omar satu agenda, satu program, satu benda lagi yang belum tersempurnakan, yaitu kami ingin mengisytiharkan ucapan 2 kalimat syahadat di hadapan Habib. Saya mencabar salafi Malaysia Indonesia, dalam berapa ramai kalian pernah mengislamkan non muslim dengan bahasanya, perilakunya, perangainya, mauizahnya, nasihatnya, khutbahnya, atau juga dengan panduan dan juga pencerahan yang diberikan kepada umat. Justru pemikiran daripada kalian, kalau tadi saya katakan itu pemikiran yang tidak sehat, ada orang yang sakit jasmaninya, ada orang yang sakit hatinya, ada orang yang sakit pemikirannya. Kalian sakit pemikiran kalian. Kalau kalian nak berobat, kalian kena rujuk dulu pakar-pakar yang berbeda pendapat dengan kalian. Bukan Syekh bin Baz, bukan bin Utsaimin, bukan Saleh Fauzan, bukan juga dengan ulama-ulama salafi, wahabi, bukan juga dengan Syekh Al-Albani, tapi rujuk ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kalian. Kalian akan mendapatkan pencerahan yang paling tidak nanti dengan penghujungnya seperti apa yang diperkatakan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kata beliau, ra'yi sawab, pendapat aku ini betul, wa yahtamilul khata, dan mungkin saja tersilap dan tersalah, dan pendapat kamu itu salah tapi mungkin saja benar. Kalian akan seperti itu kalau seandainya tidak pasrah dan taslim bahwasanya argumentasi dalil ulama-ulama yang kontra daripada kalian, yang kontra dengan kalian itu lebih kuat. Paling tidak pun kalian akan boleh bertoleransi dengan ulama-ulama kita semuanya. Itu kalau seandainya diadakan muzakarat itu juga perdebatan. Jadi kumpulan yang sakit pemikirannya atau juga sakit perangainya, yang kalau pada tiap kali ceramah tidak mengkafirkan orang-orang, atau tidak mentabdikan mengatakan dia ahli bid'ah, atau tidak mentadil rasa-rasa seperti sakit, rasa-rasa seperti tidak nikmat, rasa-rasa seperti tidak puas, rasa-rasa seperti tidak kenyang perut, atau seperti apa, sehingga tidak peduli sehebat apapun, sealim apapun, yang terus terang saja kalau dengan seumpama mereka, saya tidak sebut nama, kalau dengan seumpama mereka mau bertanding keilmuannya, tak payah dengan seumpama Imam Nawawi, dengan seumpama Imam Suyuti, dengan seumpama Imam Abi Hasan Asyadzili, dengan Imam Abi Abbas Al-Mursi, dengan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Cukup kalau nak dibandingkan dengan Habib Omar. Demi Allah, insyaallah saya tidak terlanggar sumpah. Keilmuan Habib Omar, kebeningan, ketenangan dan kebaikan beliau, insyaallah 10 kali atau 100 kali ganda lebih mulia dan lebih baik daripada kalian semua. Kalian cuma hanya tahu memecah belahkan umat sahaja. Yasinan di malam Jumat dikatakan bid'ah, Maulid Rasul perayaan, tujuan kita untuk ta'zim, untuk kita memupuk rasa mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang dulunya tidak pernah ke masjid, yang dulunya tidak pernah berpakaian serba putih, yang dulunya tidak pernah meletakkan selendang ke sini, ternyata pun juga ikut meletakkan selendang ke sini. Itu paling tidak dalam majlis salawat, mahabbatan Rasul, cinta Rasul, salawat kepada baginda Nabi, mampu untuk memberikan suasana dan keadaan, mampu untuk membawa sejuta sekian puluh ribu kepada pakaian sunnah-sunnahnya putih. Masya Allah, tabarakallah, mungkin yang kita nampak pada saat ketika itu dengan pedang metin dan juga dengan timbalan pada waktu yang berbeda. Masalah niat itu urusan Allah, bukan kita yang menentukan niat apa pada waktu mereka hadir, atas tujuan apa ketika mereka bersalawat. Masya Allah, tabarakallah, itu warna ada daripada mereka mengatakan
Masya Allah, tabarakallah. Katanya lebih elok memakan daging babi daripada merayakan zikra maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, bahaya sungguh. Kalau seandainya dengan kita nak ingin mengamal sejenak, itu bukan satu perkara yang asing. Siapa Muhammad Nuruddin Marfu Abdullah Banjar, siapa Habib Umar, siapa juga Habib Ali Zainal Abidin, siapa juga Habib Syekh, siapa juga dengan ulama-ulama yang tersenaraikan di situ. Kira-kira siapa sih sebenarnya kita yang lebih alim, yang lebih hebat, yang lebih wara, yang lebih sufi, yang lebih bertakwa pun juga mendapatkan habuan yang banyak daripada mereka. Kumpulan yang sebelum kami pun itu bukan setakat hanya dikatakan sesat, justru sama mereka dengan tidak teragak-agak mengatakan kafir. Imam Busiri mereka kafirkan, Imam Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi mereka kafirkan, Imam Ibnu Athaillah, Imam Ar-Rifai, semuanya Masya Allah, tabarakallah, yang dengan perantaraan mereka hati umat menjadi bening, yang dengan perantaraan nasihat daripada mereka hati umat menjadi tenang, yang dengan keberadaan daripada mereka suasana jadi aman dan stabil. Tapi seketika muncul kumpulan tadi itu pada abad yang ke-11 dengan gerakan, bukan lagi dengan aksi dakwah, bukan dengan aksi untuk mengajak umat berpikir, tapi justru bukan gerakan tafkir, tapi gerakan takfir. Kalau kamu tidak ikut akidah aku, tidak sepemahaman dengan ideologi aku, berarti kamu kafir. Kalau kamu tidak sependapat dengan mazhabku, berarti kamu sesat. Kalau kamu tidak sependirian dengan aku, berarti Anda berada pada jalur yang tidak benar. Begitu. Ya, sehingga Masya Allah tabarakallah wal iyadzubillah, dalam waktu yang sama sejumlah berapa yang terbunuh, sejumlah berapa yang dirampas hartanya, sejumlah berapa yang ditawan, sejumlah berapa yang dianiaya. Buka lembaran sejarah sebagaimana saya katakan dahulu, dan kita mampu untuk menyenaraikan dalam tiap tahun kejadian-kejadian yang berlaku. Fitnatul Wahhabiyah dikatakan, fitnah Wahabi merupakan cobaan dan fitnah yang paling dahsyat, atau diantara daripada fitnah dan juga dengan cobaan ujian yang paling sadis yang menimpa masyarakat Islam kita sejak pada abad yang ke-11 sampai dengan abad-abad yang berikutnya. Oke, sekarang dalam 2 menit terakhir sebelum nanti kita dengari lantunan azan, saya nak kongsikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi, Nabi kita bersabda, man qala li akhihil muslimi ya kafir, barang siapa berkata kepada saudaranya seagama kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kata-kata tadi itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka berdua. Kalau memang benaran yang dikafirkan itu kafir, selesai masalah. Tapi kalau tidak, perkataan kafir itu akan kembali kepada orang yang memperkatakannya. Sekarang mereka dengan senang hati mengkafirkan orang-orang yang bertawasul, mengkafirkan dengan senang hati orang-orang yang menyeru atau yang berdoa, bertawasul atau menghadap kubur Rasul. Hampir ada kesepakatan di kalangan al-a'immatul arba'ah daripada ulama yang 4, hampir ada kesepakatan daripada mereka semuanya mengatakan sunat berdoa dengan menghadap kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Imam Malik kepada Abi Ja'far Al-Mansur, kenapa limadza tasdifu wajhaka anhu? Kenapa kamu harus berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dengan beliau itu, maksudnya baginda Nabi, wasilatuka wa wasilatu abika Adam min qablik. Sedangkan baginda Nabi itu merupakan wasilahmu dan wasilah Nabiullah Adam sebelum kamu. Nih sekarang dengan saya, kalau di Masjidil Haram diadakan pengajian, tuh guru tetap menghadap kiblat.
Tuh guru ngadap kiblat bukan seperti di sini. Beda kalau dengan di sini. Kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, tuh guru duduk sana. Tuh seperti muslimah duduk di situ. Murid-murid semuanya menghadap tuh guru membelakangi kiblat. Ada tak yang mengatakan itu syirik? Saat ketika dengan kita menghadap tuh guru kita, baginda Nabi hidup, baginda Nabi mendengar dan menyahut. Ucapan salam daripada kita Nabi kita dengar. Ucapan salam daripada kita Nabi kita menyahut. Jadi sebagaimana tuan imam tadi itu pada waktu berdoa menghadap kepada makmum, kita tidak menyembah makmum, kita tidak menyembah makhluk, dan kita meyakini yang memberikan segala-galanya itu adalah Allah, yang mengelakkan kita daripada bencana dan juga daripada kemudaratan itu pun juga adalah Allah. An-naf'u wad-daru itu daripada Allah. Maka pada waktu kita berdoa di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan bertawasul ataupun juga tidak, memohon kepada Allah bijahin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atau dengan tidak menggunakan uslub tawassul pun tidak ada kena mengenanya dengan syirik, kecuali kalau kita beranggapan baginda boleh bagi mudarat, baginda boleh memberikan manfaat kepada kita, itu cerita lain. Jadi gara-gara kena tawasul, gara-gara kena dengan perkara yang saya sebutkan tadi itu, mungkin kena nazar. Ada di Mesir kotak-kotak semacam itu digunakan, dimasukkan duitnya ke dalam kotak dan digunakan untuk pembangunan masjid, digunakan untuk kubah dan juga untuk kesejahteraan. Ada yang bernazar untuk masjid Imam Al-Husain, ada yang bernazar untuk masjid Imam Abil Hasan Asy-Syadzili misalnya. Itu pun juga ditakfir sama mereka. Kalian tidak takutkah dengan akidah kalian seketika as-sawadul a'zam, umat manusia, umat baginda dikafirkan, ditabdi dan ditadlil? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasanya di antara daripada asbabur riddah saat ketika dengan seseorang mengatakan ulama-ulama sesat. Kalau seandainya dengan yang berkenan tadi itu menyebutkan beberapa masalah hukum, beberapa masalah yang terdapat perbedaan pendapat yang ternyata secara pastinya itu memang salah, kita katakan faqad akhta'a fulan, itu keliru, itu salah, itu ringan daripada kita mengatakan dia sesat. Sebab sesat sebagaimana permulaan kita tadi itu, orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang tersimpang daripada jalan yang benar, yang tersimpang daripada jalan yang betul, tersimpang daripada jalan ihdinas siratal mustaqim. Hada wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita dengari laluan azan terlebih dahulu. Yang ada sebarang soalan nanti diantar ke depan sama saudara kita Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Allah azan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati sayyidina Muhammadan wasilatan fadilatan wa darajatan 'aliyatan rafi'atan wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Satu kejadian yang ini ada karinahnya. Di saat Sayyidina Usama bin Zaid, Sayyidina Usama bin Zaid ini mendapatkan gelaran Hibbu Rasulillah, kekasih Rasul, putranya kekasih Rasul, yang orang tua beliau pernah menjadi anak angkat baginda Nabi. Setelah berhasil untuk mengejar musuh, begitu dengan pedang beliau yang sudah terhunus, tinggal memenggalkan kepalanya saja lagi, maka pada saat ketika itu lawan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dengan Sayyidina Zaid tidak pikir panjang, yang walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetap saja beliau teruskan, plak, beliau penggalkan kepalanya. Setelah Nabi kita mengetahui tentang kejadian tadi itu, Nabi kita bersabda, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah kau pancung lehernya setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Jadi kata Sayyidina Zaid, dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat dikenakan kena takut dengan pedangku yang terhunus saja. Itu ada karinah. Itu pun Nabi kita tidak benarkan. Jadi yang saya maksud, apa kira-kira alasannya? Jadi tolong yang sudah tersebar dalam YouTube, coba tolong dipastikan. Kalau tidak, iman kalian itu terancam. Kalau tidak, kalian mentadlil orang-orang secara tidak pasti. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayun dipastikan terlebih dahulu. Coba tanyakan sama Habib Omar, bukan hanya setakat tengok terus komen. Coba tanyakan sama Habib Ali Jubri, bukannya sekedar dapat informasi tentang fatwa atau juga pendirian dan pandangan daripada beliau terus dikatakan sesat. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya dengan sekehendak begitu saja untuk kita mengatakan orang itu sesat tanpa tabayun, tanpa bukti, tanpa kita pertanyakan tentang argumentasi, hujah-hujah dan dalil daripada mereka, maka tidak ada seorang muslim pun yang boleh terselamat di dunia daripada fatwa dan juga daripada ucapan sesat.
Kenapa? Sebab siapa di antara daripada kita yang tidak pernah terbabit melakukan kesalahan, yang tidak pernah tersilap atau juga tidak pernah tersalah. Kalau hanya atas satu kesalahan, kalau memang itu salah, maka kita pastikan terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata mereka juga ada alasan dan juga ada hujah-hujah tertentu, maka bagaimana hukumnya menyesatkan orang-orang yang tidak sesat? Kalau mengkafirkan orang-orang yang bukan kafir, itu membuat mereka yang mengkafirkan akan menjadi kafir. Tapi bagaimana juga kalau seandainya menyesatkan orang-orang yang tidak sesat, hanya dapat informasi yang tidak pasti, sebagaimana saya katakan tadi. Jadi mungkin karena waktu kita sangat-sangat terat, kita dengar beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru Syekh, adakah dalil berkaitan tentang pengharaman rokok, sama ada rokok kotak, rokok daun atau shisha? Apakah ada dalil? Pertama, macam mana boleh ada dalil tentang pengharaman rokok, sedangkan rokok itu sendiri tidak ada di zaman Rasulullah dan juga tidak ada di zaman salafun saleh. Jadi kita tidak boleh menghayal, tidak akan mungkin ada dalil yang mengharamkan tentang rokok. Ada dalil yang mengharamkan tentang apa lagi, Masya Allah tabarakallah, apa kira-kira yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan saja kelab-kelab malam misalnya, itu tak ada. Tapi yang bagaimanapun, yang namanya rokok satu, kalau dahulu ada di antara daripada ulama yang memfatwakan merokok hukumnya makruh. Tapi kalau seperti di zaman kita sekarang, jadi dengan sistem perobatan yang semakin canggih dan juga semakin maju, perobatannya, teknologinya, ternyata sudah dapat dipastikan di antara daripada yang menyebabkan sesuatu akan kena kanser paru-paru, itu disebabkan karena merokok. Dalam 95% yang kena kanser, kami sebut kanker paru-paru, itu dikenakan kena rokok. Dan dengan statistiknya juga, yang pada tiap tahun orang-orang yang meninggal dunia akibat karena merokok, pada tiap tahun itu tidak kurang daripada dalam 5 juta manusia. Statistik pada tahun 80-an di Amerika saja itu meninggal dunia tidak kurang daripada dalam 400.000, 350.000 daripada perokok langsung, dan 50.000 orang yang meninggal karena berteman dengan orang yang merokok. Sebanyak apapun pajaknya kah, GST-nya kah yang dipungut oleh kerajaan, tetap tidak sebanding dengan biaya dan juga dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Satu, untuk membiayai, untuk mengobati mereka-mereka yang sakit, yang asbab musababnya daripada rokok, atau juga dengan kerugian yang menimpa kepada syarikat, yang menimpa kepada perusahaan-perusahaan, disebabkan karena dengan waktu yang tersita pada tiap kali mereka merokok. Satu batang rokok itu kalau santai-santai saja memakan masa dalam 5 menit. Tapi kalau merokoknya lebih nikmat lagi, sampai asapnya berpusing-pusing ke atas, itu satu batangnya 10 menit. Satu statistik yang berbicara tiap satu batang rokok dikatakan akan mengurangkan usia seseorang tidak kurang daripada dalam 12 detik. Kemudian yang kedua, kalau seadanya 10 batang rokok saja sepanjang dia bekerja, berarti kalau 5 menit kali 10 batang kali sebungkus 12 batang, berarti tersita waktu 1 jam daripada jam kerja. Berapa kerugian kalau pekerja kita ada 30 orang, berarti kita kerugian tiap hari tidak kurang daripada dalam 30 jam. 30 jam kali sebulan, 30 jam kali setahun, berapa kerugian yang menimpa kepada perusahaan. Bahasa statistik yang secara sederhana, membakar duit apa hukumnya, membakar kesehatan apa hukumnya, membakar jantung apa hukumnya. Jadi yang walaupun tidak ada dalil khusus tentang pengharaman rokok,
Akan tetapi dengan firman Allah yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan sekali-kali dengan kalian mencemarkan, mencampakkan dirinya kepada lembah kebinasaan. Sepakat ulama mengatakan di antara daripada yang akan membinasakan, yang membawa kepada kemudaratan yang tidak ada kesudahannya, itu adalah merokok. Statistik di Indonesia yang merokok tidak kurang daripada dalam 100 juta orang. 100 juta orang kita hitung saja. Mudah-mudahan kita dapat menghitungnya. Oke Bang Hafiz, coba dihitung. Satu bungkus rokok di Indonesia, Jarum, Gudang Garam, Jisansu 34 3234. Itu namanya Jisansu. Itu harganya kira-kira dalam 12 ribuan. Kira-kira kalau dengan di sini Allahumma shalli alaihi dalam 3 ringgit lebih sedikit. Kalau jenis ini Dunhill apa segala macam tuh, itu udah 10 ringgitan ke atas, itu mahal lagi. Oke, yang 3 ringgit saja sebungkusnya. Berarti 100 juta kali 3 ringgit. Berarti duit yang dibakar oleh warga Indonesia pada tiap hari itu tidak kurang daripada dalam 300 juta ringgit. Kalau seandainya di Malaysia atau dengan duit itu disumbangkan ke Malaysia, tak payah sumbangkan ke sini. Kalau disumbangkan kepada orang-orang miskin Indonesia pun, kalau dalam tiap hari 300 juta ringgit uang Malaysia, berarti kalau dengan uang Indonesia itu sama dengan 1 triliun. Sama dengan 1 triliun. Masya Allah, tabarakallah. Tak payah terlalu besar, kosongnya terlalu banyak. Dengan juta saja, 300 juta ringgit. Kalau seandainya seseorang miskin, kita bagi duit 100 ribu saja, 100 ribu RM, itu kira-kira boleh dapat berapa orang? Satu orang 100 ribu, sejuta 10 kali 300, kita dapat menyelamatkan 3.000 orang miskin tiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Satu orang 100 ribu. Siapa miskin yang mana yang boleh mengayal, boleh dapat duit sampai 100 ribu hadiah daripada rokok. Itu duit yang dibakar. Kalau saat ini kita bangunkan masjid, kira-kira masjid, minta maaf lah, masjid seperti ini kira-kira kalau dulu hampir, kalau sekarang hampir berapa? 5 juta cukup? 10 juta? Oke, nanti jangan dikasihkan sama kontraktor, kita buat sendiri, cari tukang sendiri, ejiki yang jadi pengurus dan lain sebagainya, bukan kita yang bertukus-tumus. Hak 20 juta tuh kalau kita serahkan sama kontraktor. Ini kalau kita buat sendiri, insya Allah 10 juta cukup. Berarti kita boleh bangun sejumlah tidak kurang daripada dalam berapa? 300 juta tadi itu, tidak kurang daripada dalam 30. Saban hari 30 buah masjid, 30 buah masjid. Sebulan saja, sebulan 30 kali 30. Masya Allah, tabarakallah, 90 buah, 900 buah masjid. Masya Allah, tabarakallah. Sini masjid, sini masjid, sini masjid. Sampai semuanya jadi ijiki. Jemaah sudah tak ada lagi karena terlampau banyaknya masjid. Itu baru daripada rokok saja. Yalah Bang. Boleh atau tidak kita mengambil wudu ikut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan solat ikut mazhab Syafi'i? Allah, ikut mazhab yang lebih ketat dengan tujuan untuk mengelak daripada perbedaan pendapat itu bagus. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi kata ulama, sewenang-wenang hanya ikut selera tidak boleh. Tapi kalau kita berpindah mazhab karena ada keperluan, karena hajat, itu tidak ada masalah, silahkan saja. Seperti dengan kita ikut mazhab ulama Hanafiah dalam masalah tidak batal wudu pada waktu kita tawaf, sebab takut kalau kita tidak pindah mazhab, kalau kita tidak bertaklid kepada pendapat yang mengatakan menyentuh dan disentuh oleh perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Kalau kita berpindah kepada mazhab yang lain, tidak ada masalah. Senang pada waktu kita tawaf, baik pada waktu kita tersentuh ataupun juga disentuh. Semua ulama sependapat kecuali Syekh Albani, Al-Hujandi,
dan juga dengan Wahabi-Wahabi yang ekstrim yang mengatakan tidak boleh bertaklid. Kalau dengan mereka panjang lebar pembahasannya, bukan waktunya untuk dibahas. Mereka mewajibkan berijtihad kepada semua orang. Bertaklid itu tidak boleh. Tapi kalau menurut mazhab yang 4, kita ikut pendapat sesiapa saja. Sebab orang awam itu yang pertama tidak ada mazhab. Jadi kalau seandainya mereka berpindah daripada mazhab kepada mazhab dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan yang ada dengan mazhab yang dipindahinya, tidak mengapa, asalkan tidak talfik. Maksudnya mengumpulkan yang mudah-mudah, campur baur antara 3-4 mazhab. Ambil mazhab Maliki tidak perlu saksi. Ikut mazhab Abu Hanifah tidak perlu wali. Maka pada waktu nikah berdua-duaan saja. Aku nikahkan diri kamu kepada awak, aku nikahkan diri aku dengan nikah atau dengan Anda dengan mas kawinnya 80 ringgit. Jadi kata si laki-laki atau kata si perempuan, aku terima nikahnya kamu, bintang-bintang di langit sebagai saksi kita. Itu tak boleh. Itu namanya talfik, campur baur. Mana mungkin tom yam campur dengan masak gulai, atau tom yam kita campur dengan masak korma, ataupun juga yang namanya al-fajri, masakan al-fajri, al-zuhri, al-maghribi, itu dicampur dengan tom yam, dicampur dengan sop kambing, juga dicampur dengan biryani. Tak jadi, ya tak akan jadi masakan kalau campur buat macam tu. Kalau dengan masakan saja tidak betul, bagaimana kira-kira kalau untuk urusan agama dan ibadah yang lain? Boleh atau tidak kita ambil pendapat atau membaca kitab karangan Ibnul Qayyim al-Jauzi? Boleh atau tidak, kalau setakat nak tahu dan ada latar belakang yang cukup dan yang memadai supaya tidak terperangkap dan juga supaya tidak sampai kita terkeliru, silakan saja baca saja kitab-kitab Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah dan juga dengan ulama-ulama lainnya. Tapi takut kalau dengan kita tidak dapat memfilter, juga tidak dapat memilih dan memilah. Sebab ada diantara daripada pendapat mereka yang bercanggah, yang bertentangan dengan mazhab 4. Ulama mengatakan, dan itu pesan daripada baginda, yang dengan kita disuruh untuk kita berpegang teguh dengan as-sawadul a'zam, kumpulan yang terbanyak. Nabi kita bersabda, ini jaminan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a ummati ala dhalalah, umatku itu tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan. Ulama mengatakan yang sama dengan kesepakatan ulama semuanya itu adalah kesepakatan daripada mazhab yang 4. Banyak fatwa Imam Ibnu Taimiyah, banyak juga fatwa Imam Ibnul Qayyim yang keluar, yang bercanggah dan yang bertentangan dengan fatwa mazhab 4. Jadi kita khawatirkan saja kalau terbawa-bawa dan terpengaruh dengan pandangan atau juga dengan pendapat-pendapat yang seperti itu. Silakan. Jika kita sudah tinggal solat 10 hingga 20 tahun, maka kita perlu qada setiap kali selepas solat fardu. Jika kita buat solat sunat, terdapat pahala, contoh solat sunat duha, tahajud dan lain-lain. Adakah kita perlu habiskan qada solat fardu dulu baru melakukan solat sunat? Dia macam ni masalahnya. Jadi tak tahulah, saya tak pasti juga. Tapi rasa-rasanya yang paling kecil pun, tuh adik tuh, dek, tengok 1 dengan 70 banyakkan yang mana? 1 dengan 70, duduk elok dulu, duduk sila dulu, duduk bersila. 1 dengan 70 mana yang banyak? 70, betul, kata Ipin Opin. Jadi kalau dengan seseorang itu punya salat qadaan, pada waktu dia melaksanakan salat qadaan, dia mendapatkan pahala 70 kali ganda lebih afdal daripada dia mengerjakan sembahyang sunat. Kalau dia buat salat duha kah, tahajud kah, witir kah, qabliyah kah, ba'diyah kah, banyak manapun 70 rakaat daripada yang sunat baru sama dengan 1 rakaat daripada yang wajib. Kalau nanti pada hari kiamat
sembahyang pada seseorang itu tidak cukup. Allah berfirman, hal li abdi min tatawwu', apakah hambaku ini ada ibadah-ibadah sunat? Maksudnya daripada sembahyang, maka daripada 70 macam, daripada 70 jenis sembahyang sunat itu boleh menempati, boleh membayar satu daripada fardhu, satu daripada kewajiban yang 5 waktu. Kalau memang macam tu hitungannya, memang rugi sungguh. Kalau seandainya dengan seseorang yang punya qadaan banyak, terus waktu dihabis-habiskan untuk melaksanakan sembahyang sunat. Hatta kalau di bulan Ramadan sekalipun, kalau pada waktu tarawih, imam niat 2 rakaat, kita niat 3 rakaat. Allahu Akbar, imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Tambah rakaat yang ketiga. Atau juga tambah 2 rakaat berikutnya, karena itu untuk qadaan salat zuhur. Atau juga pada waktu imam bangkit daripada rukuk yang kedua, angkat tangan, Allahumma adina biman hadait. Awak ni ikut mazhab mana sebenarnya? Enggak, kita kata ini bukan mazhab siapa-siapa, mazhab pribadiku sendiri. Sebab pada masa remajaku aku pernah meninggalkan sejumlah sekian daripada sembahyang fardu. Yalah bang, tinggal 5 menit je lagi. Apa itu orang yang soleh dan bagaimana tak jadi soleh dan solehah? Jadi kalau nak jadi orang soleh, bagi nama anak soleh, nama perempuan solehah. Kalau anak laki salehin, salahuddin, salah, soleh, salehah, salehat. Nah, jadi paling tidak jadi orang soleh daripada sudut nama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang saleh itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, akidahnya baik, hidupnya baik, pikirannya baik, perangainya baik, perilakunya baik. Jadi dalam kehidupannya tidak ada satu yang bercanggah dengan hukum, tidak ada satu yang bertentangan dengan ketetapan undang-undang Allah Jalla wa'ala. Kita katakan dia adalah orang yang soleh, artinya orang yang senantiasa selalu bertakwa, berbakti, taat dan setia kepada agama, patuh dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah dengan seseorang hubungannya dengan Allah terjalin bagus, hubungannya antara sesama makhluk terjalin bagus, hubungannya dengan diri pribadi dia sendiri pun juga berlangsung bagus. Itulah orang saleh dan salehah dari sudut hakikat. Silakan. Bismillah. Boleh buat Syekh ceritakan tentang Syekh Yasin Al-Fadani? Apa yang nak diceritakan tentang beliau? Tentang keilmuan daripada Syekh Yasin, atau juga tentang kegigihan dan kerajinan daripada beliau, atau dengan jumlah bilangan tulisan yang beliau tulis, atau dengan karangan-karangan yang beliau karang yang mengagumkan dengan masyarakat, bahkan dengan ulama pada saat ketika itu. Ada satu buah kitab Syarah Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud itu tak besar mana, hadisnya kira-kira dalam 5 ribuan, itu disyarahkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Jumlah bilangan juznya tidak kurang daripada dalam 20 juz, 20 jilid besar. Dan juga ada kitab tarajim. Jadi kitab-kitab Syekh Yasin Al-Fadani diantara daripada kitab-kitab yang tersebar luas di dunia Islam dan juga banyak dipelajari, khususnya kitab-kitab yang berkenaan dengan sanad. Sementara tentang manaqib Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada ulama yang zuhud, salah seorang daripada ulama yang gigih, yang mempunyai guru. Rasanya kalau untuk seumpama di zaman kita sekarang, katakan saja kira-kira dalam 30, 40, 50 tahun sebelum kita, itu rasanya sepengetahuan saya tidak ada dengan seorang guru yang mempunyai guru saja lebih daripada ribuan ramai selain daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau meninggal dunia dan dijemput oleh Allah Jalla wa'ala pada sahur, pada awal bulan Muharram, hari Jumat, atau sahur hari Jumat, di tempat yang mulia, pada malam hari yang mulia, pada hari yang mulia, di bulan yang mulia, dan disembahyangkan oleh jutaan manusia.
Adalah. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bukan hanya dengan Syekh Yasin, adalah diantara daripada fatwa atau juga dengan pandangan beliau yang mungkin barangkali nampak pelik dengan kita tadi disebut tentang sisa. Dengan sisa Syekh Yasin sangat-sangat suka, senang sekali menggunakan sisa atau sisa. Tapi bedanya sisa dengan rokok. Kalau dengan rokok nikotinnya langsung masuk. Kalau sisa tidak ada nikotin. Sisa itu daripada bunga-bungaan, daripada rempah-rempah. Kemudian dipelter, ditampis, disaring dengan air. Makanya botolnya besar di situ, menyala. Sedangkan pipe-nya panjang. Bobo santai, bobo. Itu diantara daripada yang dinukil daripada beliau. Jadi kalau dengan tadi kita katakan merokok haram, kita tidak boleh menyamakan sisa dengan rokok. Terakhir. Sejak belakangan ini banyak mesej-mesej berantai yang sering menjadi viral dalam media sosial khususnya, di mana ramai yang sibuk menghantar mesej tersebut ke rakan-rakan sanak-saudara. Apa pandangan Tuan Syekh? Sekiranya mesej yang diviralkan ataupun disampaikan tidak diketahui dari sumber mana dan sejauh mana kebenaran mesej tersebut, adakah mesej tersebut boleh menjadi satu fitnah? Siapa yang membayarkan mesej tersebut akan terus mendapat saham dalam fitnah itu. Jadi itu yang pertama kali dulu tentang mimpi. Yang penjaga kubah Nabi yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, ada suatu amalan disuruh orang mengamalkan dan juga suruh orang menyebarkan. Kalau kamu mampu menyebarkan sampai kepada 10, apalagi kalau sampai kepada 100 orang, kamu akan dapat duit hadiah sekian banyak. Dan kalau kamu tidak menyebarkan, maka kamu akan ditimpa musibah, akan kena malapetaka. Tuh, fulan bin fulan dapat uang 100 juta. Tuh siapa bin siapa dapat berapa ribu RM. Itu yang tidak menyebarkan, stroke. Nah, dari sejak kapan? Untuk urusan agama saja tidak pernah dipaksakan semacam itu. La ikraha fiddin. Untuk amalan-amalan sunnah pasti daripada Rasulullah SAW. Itu pun tidak boleh kita paksa-paksakan seseorang untuk melaksanakannya. Yang ada bentuk paksaan dan ada ancamannya itu hanya terhadap ibadah-ibadah wajib. Dan tidak akan mungkin seperti di zaman kita dan setelah Nabi kita wafat akan ada ibadah-ibadah wajib atau juga ada perkara-perkara yang mutlak keharamannya dengan diharamkan oleh sesiapa saja. Kenapa? Sebab yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan mandat daripada Allah untuk mengatakan itu hukumnya haram, untuk menyatakan itu hukumnya wajib adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi untuk memberikan amanan dan ancaman kepada orang-orang yang tak nak menyebarkan mesej tadi itu akan celaka di kehidupanmu atau akan ditimpa musibah atau juga dengan ancaman seumpamanya itu tidak betul. Bahkan tidak boleh percaya, bahkan tidak boleh terbabit untuk menyebarkan isi-isi atau juga mesej-mesej yang seperti itu. Kenapa? Sebab karena dengan kita berarti bergabung mewajibkan satu perkara yang tidak wajib atau mengharamkan satu perkara yang tidak haram atau juga menyebarkan sesuatu yang tidak mempunyai nas atau dalil daripada syara'. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Terima kasih kepada Tuan Guru Syekh